Enggak. Biasa berarti. Jadi kayak mana, ada buku nggak? Ada. Ada. Udah setak yang kemarin tuh. Di HP kan? Buku yang dari kemarin nggak ada, Pak? Yang mana? Yang kemarin? Yang pas kita zoom itu Oh. cetak di buku atau di HP? Di buku sini aku tulis. Tapi aku cuman ini sih, cuman nulis idenya doang. Oke. Ada pencetak buku kemarin nggak tentang sinopsisnya tuh? Menurut aku tuh itu udah proporsional sih, tapi masih bisa dikembangkan jadi itu kan masih sinopsis ya. Kalau dikembangkan tuh nanti di konfliknya. Konfliknya tuh gimana? Konfliknya tuh kayak ini nih, bentar ya. Baca ya. Nah, sinopsis itu kemarin setiap hari Agam, Ika, Gema dan Bilal menempuh perjalanan panjang penuh rintangan, melewati hujan lebat, sungai yang deras, dan sawah yang luas demi satu tujuan, bersekolah. Meski kaki mereka lelah dan pakaian mereka sering basah oleh hujan, semangat untuk menuntut ilmu tak pernah pudar. Namun, kehidupan Bilal tiba-tiba berubah. Setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, bibinya melarangnya bersekolah, memintanya bekerja untuk membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Pamannya yang sakit parah butuh biaya pengobatan. Bilal terpaksa meninggalkan mimpi-mimpinya. Tema itu kan pendidikan, bukan Berarti perjuangan. di situ konfliknya ya. Konfliknya itu dimana dia harus bekerja, dia pengen sekolah, Tapi nggak dikasih. tapi Harus cari uang. harus cari uang karena pamannya sakit untuk hidup mereka. Bibi ini harus jaga pamannya untuk jaga pamannya, bantu pamannya sakit tadi. Jadi melihat sahabatnya terpuruk, Agam, Ika, dan Gema tak tinggal diam. Mereka bertekad untuk menjaga impian Bilal tetap hidup. Di sela-sela waktu mereka setelah pulang dari sekolah, mereka bekerja bersama Bilal dan mengajarinya pelajaran yang ia lewatkan. Jadi konsep pendidikan yang gambar di sini tuh bukan hanya pendidikan di bangku sekolah. Mungkin 3 atau 4 paragraf mungkin pendidikan di sekolah, tapi lebih daripada itu mereka tuh Lebih ke kehidupan gitu. belajar di sela-sela pekerjaan mereka. Jadi Agam, Ika, sama Gemar tadi bantuin Bilal untuk kerja, tapi pas istirahat mereka belajar gitu. Pas istirahat nanti mereka kayak tadi tuh pelajaran pertama misalnya matematika. Nah, matematika tadi belajar ini gitu-gitu. Kita Berarti si belajar. Bilal tuh nggak lanjut sekolah, tapi mereka ngajarin si Bilal gitu. Bukan lagi sekolah tapi lagi break sekolah. Oh, break sekolah. Sampai keadaan dia membaik. Nah, endingnya itu ada beberapa pilihan. Kalau kita mau endingnya tuh Bilal nggak sekolah, bisa-bisa aja. Tapi bagusnya kalau temanya pendidikan, Bilal nanti balik sekolah lagi. Iya. Oleh karena beasiswa ataupun nanti kayak mungkin program akselerasi. Nah, terus tuh temanya tuh selain pendidikan ini juga persahabatan. Nah, persahabatan mereka menjadi lebih baik daripada sekedar berbagi tawa. Mereka saling menopang dalam duka dan membuktikan bahwa pendidikan adalah hak yang tak bisa diambil. Tak peduli seberapa sulit yang harus lalui. Di bawah terik matahari yang langit mendung, mereka belajar arti sebenarnya dari perjuangan, persahabatan, dan harapan. Maksudku tuh pendidikan di sini tuh bukan kayak kita ngangkatnya orang lagi belajar matematika atau orang lagi belajar itu, tapi tentang anak-anak yang pengen sekolah, yang pengen pendidikan, yang pengen mengenyam pendidikan dengan serius, tapi keadaannya tuh tidak memungkinkan bagi mereka. Tapi mereka tidak pernah menyerah dan saling membantu. Begitu. Berarti mulai awal ceritanya tuh dari mana nanti? Dari kayak cerpen ya, kayak di suatu desa, buatnya nama desanya boleh juga. Itulah 3 orang anak yang bernama Bilal, Agam, Ika, sama Gema. Nah, mereka adalah anak-anak yang hobi. Mereka tuh kayak anak-anak yang tumbuh bersama. Siapa tadi? Bilal, Agam, Ika,
Ika ini cewek. Nggak, cowok juga. Cowok juga. Sama Gema. Nah, ini kalau kita mau buat nama panjangnya, kita nggak ada tokoh utama nih sebetulnya. Oh, nggak ada Ini tokoh berarti utama. sudut pandang orang ketiga. Aku kirain si Bilal ini tokoh utamanya. Enggak. Kalau ini ya, ini sudut pandang ya. Kalau sudut pandang orang pertama itu kan cerita hidupnya sendiri. Ya. Sudut pandang orang pertama, pemeran kedua, kawannya. Misalnya kayak sang pemimpi. Dia ngangkat tema, bukan tema sikal tapi kawan sepupu sikal. Iya. Nah, gimana cara mereka bisa sukses? Itu kan sudut pandang sudut pandang pertama, cuman sampingan gitu. Terus kalau sudut pandang orang kedua, kayak kita tuh turut andil di situ. Nah, cuman kita tuh nggak berperan, kayak misalnya aku nulis cerita tentang ibu. Nah, aku ada di cerita itu, tapi kayak aku tuh nggak berperan banyak. Aku cuma nulis ibu aja. Cuman cerita tentang dia gitu. Ya, aku nggak berbarengan sama ibu. Hmm. Kayak biografi mungkin. Kalau sudut pandang orang ketiga tuh murni kita menceritakan tentang orang aja. Kita di situ sebagai apa-apa. Nah, biasanya tuh ditandai dengan subjek ya. Kalau sudut pandang orang pertama tuh aku. Namaku Milea dan Hussein. Ya. Itu sudut pandang orang pertama. Nah, tapi kalau sudut pandang orang ketiga, kita nggak pakai aku, dia, ini, itu. Yang itu pakai nama mereka. Nama. Dari sini kita nanti analisisnya. Nah, gimana kira-kira? Tadi kan Dio ada bilang ini bukan tentang pendidikan aja kan, kayak dari cerita tuh di luar lingkup kayak kehidupan, apa gimana ya bahasanya kita buat di idenya. Itu termasuk idenya, maksudnya bahasanya apa yang perlu kita buat di sini. Kan nggak mungkin kita buat kayak lingkungan, lebih kayak lingkungan hidup, nggak mungkin gitu. Maksudnya bahasa sederhananya untuk idenya. Tadi udah dapat dari konflik, persahabatan, beasiswa. Terus yang tadi tuh yang dia bilang kalau misalnya cerpen kita ini bukan mencakup pendidikan aja, bahasa sederhananya apa? Kehidupan. Persahabatan mungkin. Udah. Lingkungan ya, kayak boleh lingkungan, isu-isu lingkungan boleh, masukin lingkungan. Habis itu budaya atau iyalah budaya. Karena kan mungkin di sebagian foto harusnya nggak etis dong kalau si Bilal yang kerja. Harusnya bibinya lah yang kerja. Siapa lagi? Ini aja kah idenya? Ada 5. Ada lagi nggak Tan? Tadi apa coba? Ada 5. Yang pertama konflik, persahabatan, beasiswa, lingkungan, dan budaya. Nggak usah siswa sih isinya. Nggak usah siswa sih. Beasiswa nggak usah. Nggak usah. Aneh nanti jadinya. Apa ya? Saya. Perjuangan. Ya bisa perjuangan kayak dia buat sekolah balik yang gitu. Perjuangan. Satu lagi lah aja idenya. Nausun San. Tahu kuliah nih. Persahabatan, lingkungan, budaya, perjuangan.
Ketabahan mungkin nggak? Apa? Ketabahan mungkin nggak? Ketabahan? Enggak sih kayaknya. Kalau kita masukin semangat, tadi itu jatuh ke perjuangan nanti. Ataupun semangat belajar juga boleh. Semangat belajar. Udah, 6 aja ya. Ini berarti dah idenya. Berarti masuk dari ide yang kayak mereka tuh ide dalam ceritanya gitu. Ya, inti dari cerita tuh itulah ide tuh. Kayak gitu mau aku jelasin, tapi sulit. Karena kalau bilang peta konsep itu ya kayak kirim itu ada yang kirim grupnya. Judulnya apa, temanya, kayak tema di sini kalau aku buat tuh cerita tuh mengangkat tentang pendidikan, pentingnya belajar. Meskipun kenapa di situ ada semangat belajar, karena tuh di cerita itu kayak ada pentingnya belajar meskipun dihadapkan dengan cobaan. Bilal ini pengen belajar, cuma nggak tahu belajar ke siapa, karena dia dipaksa harus bekerja. Bilal atau Bila? Bilal. Bilal kan? Laki berarti. Bilal. Iya, emang cowok semua. Bilal, Agam, Ika emang. Ika tuh Ika. laki-laki Ika tuh. Kalau Ika Banyak laki-laki. loh, bukan banyak namanya Ika. Ika. Jadi tuh kayak Atau Aka gitu. kalau buat Ikal, Ika udah di Laskar Laskar Pelangi. Pelangi, makanya bilang jadi Ika tuh kayak Itu aku nama anak-anak sebelah Sulawesi gitu. oh Jadi tuh nggak boleh tanya sentris ke Aceh. hmm. Nah, Gema nih kayak sebelah Jakarta, Bandung, jauh-jauh tuh kan banyak namanya Gema gitu. Agam nih Agam spesifik Aceh ya. lebih Aceh itu ya. Spesifikin Bilal biar ada Bilal lebih ke Jawa mungkin. timur-timurnya mungkin. Wah. Berarti nanti isi PPT-nya tuh ini. Di dalam satu slide tuh konflik ini apa jelasin. Persahabatan ini apa jelasin. Lingkungan ini apa jelasin gitu. Tapi Nah, kita terus- buat ini dulu. peta Terus konsepnya. itulah kemarin aku tanya sama Hanum, katanya mereka hipnosisnya itu mereka masukin ke dalam PPT. Boleh juga. Nah, gitu. Berarti itu di 30 awal terus. apa di pas habis ini? Di awal. Di awal, berarti baru peta ide. konsep, baru penjelasan dari ide-idenya. Habis itu sisanya buat cerpen. Naskahnya. Tapi cerpennya nggak harus selesai, draft aja kata ibu. Karena kan cerpen itu banyak, disuruh draft aja. Makanya tuh pikir tadi kayak dari segi karakternya pun ya, Hmm. kayak Agam nih seorang teman yang selalu membantu, beri semangat. Kayak dia ini leader antara mereka tuh Agam. Leader mereka. Jadi Agam nih yang gimana ya, yang ngambil keputusan, yang siap Buat ngarahin gitu lah. gitu. Tapi yang paling pintar tuh Ika di situ, cerdas. Aku tuh mungkin referensinya kayak Laskar Pelangi ya. Cuman ceritanya tuh kalau Laskar Pelangi kan entah anak-anak yang main-main, kebanyakan main, terus sekolah tuh bandel di sekolah. Ini mereka nggak bandel tapi mereka tuh tekun. Cuma karena ada masalah tadi kayak ini, itu Dah. apa lagi kalau di Rani, BT Rani satu gambar ya. Karena udah 2 gambar gak sih kemarin? Ya ada 2 gambar kan yang Tera kirim tuh, contoh dari punya Kairul. Coba buka lagi dia. Kira-kira bawahnya tuh sama nggak sama ide?
ngerti aku nih dibuat gimana. Coba lihat. Aku belum lihat soalnya. Aku bingung kali sama itu. 3 malah pengurangan. Itu apa maksudnya pendidikan, peran pendidikan itu adalah tema itu kan dirincikan jadi pembelajaran di sekolah itu tema juga atau kayak mana, kok temanya banyak. Terus ini juga ada peran orang tua dalam Iya. proses.